Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua selalu sehat sejahtera, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Karyadi, dosen program studi komputerisasi akuntansi Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Saya memulai karir dosen sejak tanggal 20 September 2009. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini pun saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah favorit saya, yaitu penganggaran perusahaan atau budgeting. Bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat luaran yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini. Mata kuliah penganggaran perusahaan atau budgeting membahas tentang proses penyusunan anggaran perusahaan yang keilmuan dan keterampilan hasil dari pembelajarannya itu sangat bermanfaat. Bisa digunakan di dunia industri, baik industri manufaktur, di industri perusahaan dagang maupun perusahaan swasta, termasuk juga pada organisasi nirlaba, organisasi pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dengan mengikuti mata kuliah penganggaran perusahaan ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswi mampu memahami dan menjabarkan konsep dasar penganggaran perusahaan, teknik proyeksi penjualan atau sales forecasting, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran kas dan piutang, dan anggaran komprehensif. Untuk mencapainya, mahasiswa dibekali dengan topik-topik pembelajaran sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah kami susun. Pembelajaran dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di dalamnya terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beberapa buku referensi yang saya sarankan kepada para mahasiswa adalah judul bukunya Anggaran, karangan Catur Sasongko dan Saprida Rumondang. Kemudian judul buku berikutnya adalah Penyusunan Anggaran Perusahaan, karangan Tendi Haruman dan Sri Rahayu. Judul buku berikutnya adalah Penganggaran Perusahaan, karangan M. Nafarin. Setelah selesai perkuliahan, maka kami mengajak para mahasiswa untuk merangkum apa yang sudah kita bahas. Yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan para mahasiswa? Yang pertama, aktif di dalam kelas, mengajak mahasiswa berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapat. Kemudian ada media WhatsApp grup kita bikin. Kemudian saya gunakan juga untuk diskusi di luar kelas. Berikutnya ada media Google Classroom, ada aplikasi Zoom juga kami gunakan dalam menjelaskan materi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran sistem online atau daring. Untuk asesmen, bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada awal perkuliahan pun saya sudah menjelaskan kontrak pembelajaran dengan para mahasiswa, sehingga disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa yang memuat cara saya memberi penilaian dan bobot menilainya, sehingga para mahasiswa mengetahui dan mereka akan membuat strategi dalam mencapai keberhasilan pembelajarannya.
Untuk standar penilaian di tempat kami yang diterapkan adalah untuk nilai A itu dari mulai nilai 80 sampai 100. Untuk nilai B dari 70 rentangnya sampai 80, nilai C 60 sampai 70, nilai D 50 sampai 60, nilai C itu kurang dari 50, dan ada istilah BL, ada BLT, artinya itu belum tugas. Jadi kalaupun udah ikut ujian, apakah ujian tengah semester atau ujian akhir semester, kalau ada tugas yang belum diselesaikan, maka tidak akan muncul nilai A, B, C, D, atau E tersebut. Sebelum proses pembelajaran, hal yang saya persiapkan adalah perangkat pembelajaran. Saya persiapkan yang namanya rencana pembelajaran semester, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian bahan ajar, ada modul ajar, juga ada buku referensi, kemudian media pembelajarannya. Saya menggunakan laptop, kemudian overhead projector, kemudian screen, ada kalkulator, ada alat tulis spidol. Itu khususnya untuk pembelajaran tatap muka. Adapun untuk pembelajaran secara online atau daring, saya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, dan juga memanfaatkan WhatsApp, ya. Saya bikin WhatsApp group dengan para mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilakukan yaitu tatap muka pada saat kondisi sebelum pandemik dulu, kemudian dengan sistem tatap maya pada saat kondisi pandemik, dan sampai sekarang di tempat kami belum full tatap muka, khususnya yang buat praktek udah bisa tatap muka karena levelnya di Bandung sudah level 3, jadi sesuai anjuran pemerintah bisa membuka kuliah tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian instrumen penilaian, saya mempersiapkan pertanyaan lisan, pertanyaan tulis juga, kemudian lembar soal kasus untuk di kelas, kemudian saya membuat soal-soal tugas, kemudian juga saya membuat soal UTS atau soal ujian tengah semester, dan soal UAS, soal ujian akhir semester. Setelah selesai proses pembelajaran, maka saya membuat laporan perkuliahan. Pada saat daring sekalipun, saat online seperti begini, tetap kami membuat laporan perkuliahan yang memuat tentang berita acara perkuliahan, kemudian presensi atau kehadiran mahasiswa, dan bukti screenshot pembelajaran. Berikut saya akan sampaikan mengenai presentasi saya tentang pembelajaran dengan menggunakan sistem daring atau tatap maya atau sistem online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara mahasiswa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, para mahasiswaku, pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita. Perkuliahan saat ini adalah kita bahas tentang anggaran kas dan anggaran piutang. Anggaran kas dan anggaran piutang. Baiknya saya minta untuk saudari Ai Ida untuk pimpin doa, ya. Semoga
perkuliahan kita ini mendapatkan ridho Allah, mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Silakan, Saudari Ai. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Ai. Terima kasih udah Sama-sama, berdoa buat semua, ya. Oke, tentang kas dan piutang. Siapa yang tidak kenal uang? Kayaknya semua orang juga kenal dan butuh, ya. Kayak Abdul Rahman itu, senyum-senyumnya pasti butuh uang. Butuh uang, Pak, saya buat kuliah, Pak. Butuh uang, Pak, saya buat main sama teman dan sebagainya. Ya, makanya kita pelajari, kita butuh uang, butuh butuh juga mungkin piutang, karena dalam program pembelajaran, dalam program bisnis pun nanti namanya piutang itu susah dilepaskan begitu, ya. Begitu penting peranan kas dan piutang dalam mengelola suatu perusahaan, maka kita wajib mempelajarinya, kita wajib mencermatinya tentang kas dan piutang ini. Supaya apa? Supaya tadi itu kita udah siap bagaimana cara mengendalikan uang kita, bagaimana cara mengendalikan piutang kita begitu. Walaupun kita menjual kredit, menjual produk dengan kredit, tapi kita sangat percaya diri bahwa aset kita berupa piutang akan tertagih begitu, ya. Kemudian kita akan mereview tentang perkuliahan yang sudah berlalu. Perkuliahan yang sudah berlalu yaitu tentang anggaran penjualan, ya. Anggaran penjualan. Siapa yang masih penasaran, aduh Pak, masih belum jelas yang kemarin itu, boleh tanyakan di sini. Kenapa kita pelajari anggaran penjualan misalkan, ya. Silakan, boleh disampaikan di sini. Mungkin siapa? Mungkin Ai atau Frida atau siapa? Silakan. Saya kasih kesempatan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Kenapa anggaran penjualan disebut anggaran kunci, Pak? Oke, mantap ya. Kenapa anggaran penjualan disebut anggaran kunci, Pak? Gitu. Kalau kita lihat, ya dalam bisnis itu penjualan emang hal yang sangat penting, ya. Kita bikin produk sebagus apapun, kalau tidak bisa menjual berarti hati-hati, kita dapat duit dari mana begitu. Kan kita dalam siklusnya kita menjual produk, dapat duit, dipakai lagi untuk belanja bahan, bikin produk, dijual lagi, dapat duit, ada laba. Nanti berkembang kan begitu, ya. Nah, itu sekarang pertanyaan tadi, kenapa disebut anggaran kunci? Karena sebelum kita membuat anggaran yang lain, itu kita akan pertama-tama buat dulu anggaran penjualan. Tentang apa di dalamnya? Tentang kualitas barang yang akan kita jual. Kita akan menjual barang yang kualitas rendah, sedang, atau tinggi. Ya, kemudian tentang kuantitas. Berapa jumlah barang yang akan kita jual? Berapa harga per unit barang? Terus kapan kita menjual barang itu? Apakah setiap hari atau setiap bulan atau setahun sekali begitu? Tergantung produk kita apa. Kemudian di mana kita akan menjual barang itu? Nah, itu saking pentingnya, maka pertama-tama kita buatkan dulu anggaran penjualan. Makalah disitulah disebut sebagai anggaran kunci. Begitu, Ai? Paham? Bisa dipahami, Ai? Nah, paham. Terima kasih. Karena ingat ya, saya mengajak Anda belajar itu yang tujuan utamanya bukan nilai A. 100, Pak, nilainya A. Itu ngikutin. Tapi yang saya harapkan adalah penangkapan Anda, pemahaman materinya, keilmuannya. Udah itu paham, insya Allah angka A mengikutin. Ya, nah, kita sekarang
masuk ke materi pokok kita. Ini pengertian tentang anggaran kas. Adalah perencanaan mutasi dan posisi kas dalam jangka waktu tertentu, terdiri dari perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk. Yang kedua, perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Yang ketiga, penetapan sisa kas minimum. Jadi harus ada minimum kas di dalam perusahaan kita, jangan sampai habis semua begitu. Nah, itu mungkin juga nanti muncul pertanyaan, kenapa Pak harus ada sisa minimum kas begitu? Kalau kurang jelas boleh nanti bertanya. Bahkan dalam kesempatan ini saya membuka, Pak, saya mau bertanya di sini, nanti keburu lupa, silahkan, boleh raise your hand, Pak, saya nanya dulu yang tadi, silahkan. Tapi kalau udah cukup jelas, akan saya lanjutkan begitu materinya. Bapak, saya izin boleh bertanya? Wah, silahkan, dengan senang hati. Dengan siapa ini? Dengan Yoanda, Pak. Yoanda, anak pinter. Nanti akan Bapak kasih tanda positif buat nambah-nambah nilai ya. Yang kreatif bertanya, kreatif ngasih komentar, ngasih jawaban, dapat nilai, dapat reward dari Bapak. Ya, silakan, apa pertanyaannya? Gini ya Pak, kan perusahaan itu sangat penting membutuhkan penganggaran ya Pak ya? Iya. Nah, bila perusahaan tidak melakukan penganggaran, apa yang bakal terjadi terhadap perusahaan tersebut Pak? Oke, bagus sekali itu pertanyaannya. Sebelum saya kasih jawaban langsung, saya beri kesempatan kalian. Kan Pak, saya belum belajar, tapi saya punya pendapat. Silakan sampaikan. Mungkin ada yang mau jawab pertanyaan itu, silakan. Bapak, aku boleh jawab nggak? Boleh, silakan. Dengan siapa namanya? Karisma Oktora. Karisma, siap. Karisma silakan. Jadi, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Apa katanya? Nel, kurang jelas ya? Jadi Waktu relax, nyantai saja, relax, tapi biar jelas ya. Karisma mau ulangi lagi enggak, Karisma? Ya, Bapak mau ulangi lagi. Ulangi lagi, penasaran, silakan. Abdu udah siap, Abdu ya. Tenang, Du. Enggak apa-apa, sok, cobain. Maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Oke, mantep. Kalau saya udah paham itu jawabannya. Mungkin yang lain mau nanggapin juga boleh. Nelian kayaknya mau itu, silakan. ya Pak, jadi maksudnya bila sebuah perusahaan tidak menganggarkan, jadi tidak ada target yang dan aturan yang harus mereka capai Pak. Jadi keluar dari zona yang harus sesuai Pak. Oke, terima kasih. Abdu mau coba, Abdul Rahman? Abdu mau coba enggak? Oke, begini. Mau coba Abdu, silakan kalau mau coba. Ya, jawaban dari kedua orang itu betul sekali. Ya, saya setuju. Tadi bagaimana kalau perusahaan tidak pakai anggaran? Sangat mengkhawatirkan karena salah satu fungsi anggaran itu adalah fungsi kontrol. Bagaimana kita bisa mengawasi jalannya operasional perusahaan kita jika tidak ada anggaran? Contoh, ada pembelian bahan baku di anggaran kita. Pembelian 1 kilogram itu misalnya harganya 10.000. Tiba-tiba bagian purchasing belanja bahan yang kita perlukan 1 kilo harganya 20.000. Kalau kita nggak punya anggaran bisa bilang kenapa ini mahal? Nah kan nggak bisa begitu. Dengan adanya anggaran jadi koreksi. Ini nggak salah kok. Harga standarnya kan 10.000 nih per kilo bahan ini. Kenapa sekarang jadi 20.000? Nah, itu salah satu contoh fungsi anggaran sebagai alat kontrol. Yang kedua, fungsi anggaran sebagai alat koordinasi. Dalam perusahaan tidak bisa jalan sendiri. Pada saat orang marketing mau menjual apa coba marketing? Nelian? Menjual produk Yang buat produknya siapa? perusahaan tersebut.
Bagian apa yang lebih spesifiknya? Bagian produksi. Bagian produksi, berarti orang marketing tidak bisa menjalankan tugasnya kalau bagian produksi tidak membuat produk. Betul kan? Iya, kita paham dulu. Oh iya ya. Terus orang produksi bisa bikin produk enggak kalau enggak ada support dari bagian pembelian bahan baku? Nggak akan bisa, Pak. Enggak akan bisa, Pak. Rek bikin naon bahan juga enggak ada. Nah, begitu. Sementara bagian pembelian apakah bisa membeli bahan baku kalau enggak disupport oleh bagian finance and accounting department? Nggak bisa juga, Nggak Pak. bisa juga. Nah, itulah namanya fungsi anggaran. Begitu hebat kan? Anggaran itu mantep Pak, mantep banget buat kita begitu ya. Nah, itu jawaban tadi. Kebayang kalau perusahaan nggak ada anggarannya, berarti tadi kata Nelian nggak ada peraturannya. Nggak puguh bagaimana ini buat mengawasinya begitu ya. Bahkan dengan anggaran bisa menilai kinerja kita. Seorang manajer bagian penjualan dengan dianggarkan misalkan 100 miliar target per bulan, tiba-tiba pencapaiannya lebih dari 100 miliar berarti punya prestasi kan begitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini sifat aliran kas keluar ada yang tidak rutin, contohnya ada yang pembayaran bunga, ada pembayaran dividen, ada pembayaran PPh, ada pembayaran angsuran hutang. Ini nggak rutin Pak? Ya nggak rutin, kalau sudah lunas masa bayar terus gitu. Terus pembelian kembali saham perusahaan, ada pembelian aktiva tetap, kita pun nggak rutin untuk membeli mobil kendaraan, membeli gedung kan nggak rutin, misalkan begitu ya. Kemudian di sini ada aliran kas masuk. Aliran kas masuk, contoh apa ini? Kas masuk yang bersifat rutin, yaitu penerimaan kas yang berasal dari penjualan produk secara tunai dan dari hasil pelunasan piutang. Ini ingat ya, ini kita dalam hal bisnis, dalam perusahaan, perlu ini cash in, kas masuk. Makanya kita pelajari juga piutang. Hati-hati, piutang itu harta, aset kita. Tapi kalau piutang tidak tertagih, jadi masalah juga. Begitu ya. Ini kas masuk tidak rutin. Dari mana? Penyertaan pemilik perusahaan. Artinya ada investor menambah modalnya lagi, ada penjualan saham, ada penerimaan kredit dari bank, ada penjualan aktiva tetap. Kenapa dijual? Mungkin ada aktiva yang kurang efisien, kurang efektif gitu lah, udah jual aja misalkan daripada kita harus banyak biaya pemeliharaan mesin misalkan begitu ya, bagaimana kondisi perusahaannya. Sekarang ketujuan, apa tujuan kita menyusun anggaran kas? Yang pertama, menunjukkan posisi kas sebagai akibat perencanaan operasi, menunjukkan kelebihan atau kekurangan kas, menunjukkan kebutuhan mencari pinjaman, atau menunjukkan tersedianya kas yang menganggur. Jadi kas banyak juga di dalam perusahaan, kalau dibiarkan nganggur juga salah, kas kurang juga jadi salah juga. Itulah kita fungsinya kelola kas itu, buatkan anggarannya begitu supaya optimal, jangan sampai kas numpuk di perusahaan kita. Atau dikemanakan Pak kalau kasnya kebanyakan. Nah, tabungkeun we Pak kalau kata orang Bandung mah gitu. Itu seorang bisnis dengan bicara kas ditabungkeun itu kurang bagus, kurang kreatif seorang manajer kalau kasnya ditabungkan. Bagusnya diinvestasikan begitu ya. Nah, begitulah materi kuliah. Saat ini saya sampaikan dari awal sampai selesai tentang bagaimana menyusun anggaran kas dan anggaran piutang ya. Dan saya kasih resume dalam perkuliahan ini. Begitu kita pentingnya mempelajari anggaran kas dan piutang. Karena apa? Fungsinya tadi, uang kas itu merupakan sumber kejahatan dalam perusahaan. Bahkan yang kita lihat di
televisi, di informasi, kebanyakan yang tangkap tangan itu oleh KPK itu uangnya ada. Digonor uangnya dibawa pakai tas yang gede gitu. Karena apa? Tadi uang itu nggak ada identitas pemiliknya. Kalau dia transfer akan kelacak begitu ya. Karena begitu penting, maka kita pelajari, kita cermati. Nah, begitulah tadi cara menyusunnya itu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Kalian pelajari lagi. Dan saran saya, ini angka tadi hanya ilustrasi, hanya contoh. Yang udah kerja, lakukan, praktekan. Ya, yang belum kerja, Pak, ganti soalnya dengan yang lain. Angkanya ganti. Tadi cara pelunasannya yang 40%, 35%, 25%, ganti sama kita. Hitung sendiri, nanti akan keasah terus ya. Itu resume dari saya tentang materi ajar pada saat ini. Dan jangan lupa, saya setiap pertemuan itu suka ngasih soal latihan ya. Inilah soal kasus kita, studi kasus, tapi mirip yang tadi, tapi di sini beda. Mirip tapi beda angkanya. Tolong nanti kalian ini kerjakan, bisa sendiri, bisa berkelompok, tapi yang saya inginkan belajar. Ya, jangan hanya copy paste dari teman begitu. Jangan hanya mengganti nama dan NPM, pekerjaannya punya orang lain. Mungkin itu kurang bagus, lebih baik kerjakan. Pak, nggak ngerti. Tadi kan saya bilang, boleh pakai WhatsApp grup. Pak, saya nggak ngerti, tolong Pak. Bisa. Bahkan kita menyediakan fasilitas e-learning. Materinya ada di e-learning, buka e-learningnya. Kurang ngerti, tanyakan lagi ya. Tapi tolong saran saya adalah kalian belajar. Belajarnya pahami. Tujuannya jangan mencari nilai A atau IPK-nya 4 misalkan. Semua 4. Tidak perlu. Tapi manfaatnya dari keilmuan, nanti muncul keterampilan, Anda akan bermanfaat di masyarakat. Ya, buat hari ini seperti ini saya pikir cukup kuliah hari ini. Selamat beristirahat, nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tapi masih ada kesempatan kalau mau bertanya silahkan sebelum saya close. Bisi penasaran, Pak, tadi saya pengen nanya belum ada kesempatan. Silahkan, saya kasih kesempatan lagi. Saya ingin bertanya. Izinkan, silahkan. Pak, apa yang harus dilakukan jika kas perusahaan habis? Kan ini anggaran kas. Oh, kasnya habis ya? Ya. Aduh, gimana ya? Udah dibikin kas minimal, iya Pak, udah diminimalkan. Tapi ini harus kita bayar, anggar Pak, gimana? Nah, makanya dengan adanya anggaran itu, kita bisa meminimalisir kejadian kas sampai habis. Ya, kita udah bisa memprediksi, wah, ini kas tinggal segini lagi nih. Kita punya keperluan segini. Maka solusinya diantaranya tagih piutang kita. Jangan ada yang nunggak. Nah, yang kedua, coba digenjot lagi penjualan tunainya. Misalkan dalam kondisi butuh kas. Hesen lagi, susah lagi Pak. Misalkan ya, belum ada masuk misalkan. Ya mungkin bisa kita terpaksa menjual aset. Ya, menjual aset kalau mungkin itu asetnya. Misalkan ada aset yang tidak terlalu produktif, ataupun misalkan kita jual 1 unit, masih ada yang lain, masih jalan operasional, kita jual dulu buat menutupkan likuiditas perusahaan kita. Itu sarannya, itu solusinya. Ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, tapi kalau misalkan masih belum ngerti, tidak terbatas dalam pertemuan ini saja. Saya waktunya terbuka buat kalian. Harapan saya, Anda semua menjadi orang yang super, orang yang bermanfaat. Ya, buat diri kalian sendiri, buat keluarga, buat masyarakat. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.